mempresentasikan tugas tentang artikel dari geografi. Di sini saya akan dan teman-teman saya ingin perkenalan. Yang pertama saya Viviris Holmutri, saya Nasito Suci, saya Gita Dewan Saudaria. Saya Hebri Jaransyah, saya Hasan Matin. Oke, lanjut. Nah, seperti yang sudah kalian lihat tentang artikel tersebut, artikel pembangunan jalan Trans Papua sebagai upaya menghapuskan dari soal ASEAN. Lanjut. Dari artikel tersebut kita mempunyai banyak pertanyaan. Yuk simak pembahasannya. Pertanyaannya yang pertama, jelaskan prinsip, konsep, aspek atau pendekatan geografi yang dapat Anda simpulkan dari artikel tersebut. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa prinsip. Yang pertama prinsip persebaran. Bisa dilihat sebagai wilayah Papua, wilayah kondisi fisik Papua itu sebagian wilayah terisolasi dan terkotak-kotak, berbeda-beda antara satu wilayah, dan juga perekonomiannya yang tidak merata sehingga menyebabkan angka perekonomian tersebut melambat dan transportasinya juga tidak berjalan dan tidak diberdayakan. Yang kedua ada prinsip kompleks, prinsip wilayah. Itu bisa kita lihat dari pembangunan kesenjangan pembangunan dari Trans Papua tersebut menyebabkan berbagai aspek ekonomi, berbagai aspek kehidupan itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Antara lain wilayah yang terisolasi, perekonomian yang tidak maju, dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut bertujuan untuk menghapus wilayah keterisolasian. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah lain itu saling berinteraksi. Antara dampak interaksi tersebut itu dapat memajukan perekonomian di suatu wilayah dan mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Yang kedua itu ada konsepnya ini ada yang pertama konsep nilai kegunaan. Dari pembangunan tersebut kita bisa mengetahui bahwa konsep pembangunan di Papua itu dapat menghasilkan objek wisata yang dapat menghasilkan ekonomi di suatu wilayahnya. Yang kedua, konsep jarak dibangunnya infrastruktur di pembangunan jalan itu sejauh 278.600 km. Yang kedua, prinsip morfologi, prinsip morfologi dan prinsip pola. Bisa dilihat dari kondisi fisik dari masyarakat di wilayah tersebut yang terisolasi dan terkotak-kotak sehingga interaksinya tuh berjalan kurang maksimal. Kedua, Mengapa pembangunan jalan di wilayah Papua karena setiap daerah itu setiap daerah karena wilayah Papua termasuk wilayah terpencil yang minimnya akses jalan transportasi yang mengakibatkannya angka kemiskinan yang tinggi. Jadi dengan adanya pembangunan tersebut dapat membantu masyarakat wilayah Papua untuk mencari kerja di kota dan dapat menyambungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Selain itu, pembangunan ini juga bertujuan untuk meningkatkannya kesejahteraan wilayah Papua dengan meningkatkannya akses serta konektivitas antar wilayah yang dapat membuka daerah yang terisolasi ya. Apakah pembangunan jalan di Papua dapat meningkatkan kesejahteraan dari Papua? Jawabannya ya benar. Karena akan memperlancar distribusi barang ke daerah, kabupaten dan sekitarnya. Tentunya semua itu perlu adanya partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat Papua guna mendukung pembangunan di Papua. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terisolir. Mengapa pembangunan jalan di Papua membutuhkan kerjasama
dan pemerintah daerah jelas sekali untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan serta memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat bangsa. Oke, lanjut. Ya, dilihat dari morfologi wilayahnya, apakah wilayah pada gambar tersebut berpotensi menjadi wilayah yang terisolir? Jawabannya iya. Karena apa? Karena morfologi bentuk dari wilayah di Papua itu yang terkotak-kotak sehingga menyebabkan interaksi atau hubungan akses dari wilayah satu dengan wilayah lain itu terhambat. Sehingga itu dapat menyebabkan keterisolasian antar wilayah karena pembangunan atau pemberdayaan jalan, jalur transportasi tersebut tidak diberdayakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, Berdasarkan dengan contoh pengaruh dari kondisi fisik wilayah tersebut terhadap kondisi sosial masyarakat. Kondisi setiap daerah, titik daerah itu memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda dan mempengaruhi sosial masyarakat. Contohnya adalah orang di pedalaman, rata-rata di sana mereka bertani dan berjualan. Sedangkan orang di pinggir pantai, mereka menjadi nelayan, membuat garam dan lain-lain. oke. Sekian dari pertanyaan kami. Apabila ada pertanyaan, kami ingin membuka sesi tanya jawab. Saya dimulai dari pertanyaan pertama. Ya. Ya. Lanjut. Itu kan tadi Nama? Debbie dari kelompok 3. Ya. Saya akan bertanya maksud dari terinflasi itu apa? Oke. Iya, enggak. Terpencil atau terasing? Iya. Jadi sudah ya, terisolir itu adalah terkecil dari yang lainnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Cukup? Cukup ya? Sudah ya? Oke, jadi itu saja yang bisa